So guys, 4 penyebab ini bikin kamu gagal kalau ngiklan di Instagram ya. Jadi jangan lakuin ini kalau kalian nggak mau iklan kalian gagal ya. Jadi apa yang pertama kita langsung bahas aja. Yang pertama adalah tidak paham tujuan beriklan. Jadi kalau misalnya kalian beriklan dan kalian masih belum memiliki tujuan daripada kalian beriklan, ini kemungkinan besar kalian akan gagal. Ya, kebanyakan orang ketika datang ke aku, dia belajar sama aku, dia bingung. Mas, saya ngiklan udah dapat yang WA tapi kok yang follow sedikit. Mas, saya udah ngiklan yang WA banyak tapi kok video-video saya yang ada di Reels Instagram sedikit, tidak naik. Kok yang ngunjungin cuman sekian. Nah, ini tidak paham tujuan ngiklannya apa. Ya, kalau kalian tujuan ngiklan nggak tahu, sedangkan pada saat kita beriklan Instagram itu langsung nanya tujuanmu apa, tujuan kamu ngiklan mau dapat apa, itu hal yang pertama dia tanyain. Ya, kalau kalian mungkin pernah ngiklan, dia akan tanya objektif apa yang kamu pengen pakai. Ya, apakah kamu pakai sales, apakah kamu tujuannya traffic, apakah kamu tujuannya engagement. Ya, jadi kebanyakan orang ini bisa jadi gagal. Kenapa? Karena dia akhirnya ngasal, akhirnya dia memilih sesuatu iklan yang tidak cocok dengan tujuan dia. Ya, sebagai contoh, kalian tujuannya adalah misalnya pengen dapat sales, tapi kalian ngiklannya awareness. Sedangkan di sistemnya si Meta, di sistemnya Instagram, awareness ya dia akan memberitahu kepada orang bahwa ada brand kalian. Cukup levelnya bikin orang aware gitu. Ya, jadi nomor satu adalah nggak paham tujuan ngiklannya mau dapetin apa. Kalau tujuannya mau dapetin followers, ya berarti ngiklan untuk dapetin followers. Ya, tujuannya pengen dapat profil visit Instagram sebanyak-banyaknya, ya maka ngiklannya ke situ. Jadi jangan sampai salah tujuan. Ingat tujuannya mau apa, maka ngiklannya kayak gimana, itu yang kalian mesti pelajarin, gitu kan. Yang kedua, itu salah dalam pembuatan konten iklan. Ini menjadi penyebab juga yang sering kejadian, terutama di murid-murid ya, member-member yang belajar sama aku. Ketika mereka beriklan, mereka melupakan satu hal. Mereka kira beriklan itu ya setting-setting dashboard. Mereka berpikir ngiklan itu yang penting taruh budget, yang penting upload foto produk gitu. Dia nggak pernah mikirin bahwa ngiklan itu mesti buat konten iklan gitu loh. Kalau Instagram ads itu lewat ya di kita sebagai customer, yang kita lihat tuh apa? Konten iklan si bisnis barusan. Kita akan melihat, kita akan buka handphone kita akan lihat tidak menarik, maka kita akan skip. Nah, kenapa ketika kalian beriklan di Instagram tidak memikirkan hal tersebut? Nah, ini menjadi sebuah problem di sini ya. Di mana padahal kalian harusnya itu melakukan riset. Ya, kira-kira konten iklannya berupa video atau gambar. Nah, ketika ketemu mau pakai video ataupun gambar, kira-kira konten iklannya apa? Apa yang saya bahas di konten iklannya? Apa 3 detik pertamanya? Apa isinya? Apa solusi yang saya jual di video tersebut sehingga orang jadi pengen beli produk saya, jasa saya. Nah, kalian pernah mikir ke situ gak? Gitu. Jadi kebanyakan orang iklannya gagal gara-gara salah dalam pembuatan konten iklan ya. Bahkan ada yang mungkin sekedar upload gambar selesai, dia nggak peduli, dia nggak pernah meresapi orang kalau ngelihat ini minat nggak ya, orang kalau baca ini tertarik nggak pernah dipikirin ya. Tapi spek-speknya pengennya iklannya profit. Nah, itu kan jadi sebuah kesalahan gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu salah dalam pemahaman budget iklan. Ini aku sering mendapati juga bahwa ternyata masih banyak orang yang berpikir semakin banyak uang yang kita taruh di Instagram harusnya semakin untung, which is wrong. Aku sebutin, aku punya satu alumni yang pertama aku, ini namanya Pak Dodi. 1 bulan dia ngiklan cuma ngabisin 1 juta, berhasil closing 16 unit properti, harganya 160 juta per unit, dikali 16, 2,5 miliar lebih. 1 bulan ngiklannya berapa? 1 juta. Secara logika, kalau kalian punya berpikir bahwa semakin duitnya banyak semakin profitable, ya udah, kenapa si Pak Dodi ini ngiklan cuma 1 juta tapi dapatnya 2,5 M. Ada lagi yang lain, ada yang ngiklan baru 300 ribu, closing 54 juta. Ada lagi yang ngiklan 4 juta, closing 100 juta. Ada yang ngiklan cuma 2 juta, closing 460 juta. Ada yang ngiklan 20 juta, itu bisa ngomset di 450 juta. Itu beneran semua, Mazan? Yes. Kalau kamu baru kenal aku, please follow Instagram aku, semua ada buktinya, semua ada screenshotannya, real. Mereka memiliki bisnis yang real, mereka punya sektor bisnis yang real ya kita bilang, bukan
mungkin jualan produk dropship, bukan kayak gitu. Mereka punya bisnis properti, ada yang punya bisnis konveksi, ada yang punya bisnis kawan-kawan. Kalian please cek di sana, siapa tahu kalian bisa tertarik nanti belajar lebih lanjut sama aku gitu kan. Jadi semua ini mereka ngiklan di budget-budget yang sangat murah tetapi mendapatkan omset yang fantastikal sekali. Mereka mendapatkan omset yang tinggi sekali gitu loh. Jadi bukan ngomongin budget. Jadi kalau aku bisa bilang di sini adalah solusinya adalah memahami strateginya. Jadi gimana caranya aku bisa bantuin orang tersebut yang ngiklan cuman 1 juta, ngomsetnya 2,5 M. Itu kan bukan ngomongin budget, sangat jelas sekali bukan ngomongin budget, tapi ngomongin strategi. Strategi budgetnya dimulai dari angka berapa, strategi iklan yang benarnya seperti apa, sehingga kita bukan ngomongin budget ya. Jadi kalau kalian masih terkutik nih pikirannya, budgetnya kurang banyak kali, ya kemungkinan besar kalian akan gagal gitu kan. So, yang terakhir, yang nomor 4 adalah tidak paham bedanya marketing and sales. Ini sering banget kejadian ya, walaupun ini basic ternyata banyak yang nggak paham. Guys, ketika kita beriklan, kita itu melakukan namanya fase marketing ya. Kita bikin sebuah konten iklan, kita membuat gambar, kita membuat copywriting, kita membuat caption kalau di Instagram ya kan. Itu kita membuat marketing. Ya, kita membikin pokoknya gimana caranya orang berbondong-bondong datang ke WA kita, berbondong-bondong kunjungi IG kita, itu namanya marketing. Berbondong-bondong mengunjungi store offline kita, itu kita sebut dengan marketing ya. Nah, tapi banyak orang lupa kalau pengen terjadi sebuah omset perlu ada namanya sales. Tidak bisa modal marketing doang. Orang-orang alumniku yang dimana ya, jadi yang dia lakukan adalah dia paham salesnya, dia paham bagaimana proses marketing and salesnya, dia tahu bagaimana menjual di lapangan, dia tahu bagaimana orang yang sudah datang di follow up supaya menjadi beli ya. Jadi kalau kalian belum paham konsep marketing and sales, kalian mesti memahami bahwa ngiklan itu kita datengin orang ya. Ketika orangnya udah datang, ada skill satu lagi yang perlu kita pelajarin, skill nge-closingin orang ya. Mungkin kalau teman-teman berpikir ngiklan saya pengennya taruh budget, saya setting, saya pengennya closing. Wah, itu enak banget. Sedangkan apa yang kita harus lakukan adalah kita mesti bikin orang yang udah datang ke kita bisa jadi sales. Orang yang udah datang kita bisa membeli sesuatu dari kita, bisa kita yakinin intinya dia bisa membeli produk dari kita. Seperti itu. Oke? So, mungkin itu aja video kali ini. Dan informasi terakhir dari aku buat kalian nih yang pengen belajar lebih lanjut sama aku, please cek link di deskripsi. Aku akan ada webinar gratis. Jadi kalau kalian suka dengan materi aku barusan, maka mungkin kalian akan jauh lebih suka dan lebih dapat ilmu lagi kalau kalian hadir di webinar gratis aku. Gratis, nggak ada resiko apapun, just cek link di deskripsi, daftar di webinar dan kita akan ngebahas 2-3 jam ngomongin tentang Instagram Ads lebih detail supaya iklan kalian ke depannya bisa lebih berhasil. So, itu aja video kali ini, sampai jumpa di webinar nanti ya. Bye bye.